Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Hamid Anwar. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengantar Pulang ke Alam Gaib. Kisah ini adalah nyata adanya dan aku tulis ini sebagai arsip diri dan syukur-syukur bisa menghibur untuk kalangan pecinta cerita mistis yang realistis. Soalnya aku sendiri juga mengemari cerita dengan tipe tersebut. Dan setiap habis cerita tentang hal mistis dengan teman-teman, yang selalu teringat adalah kisah ini yang memang teman saya alami sendiri. Untuk sesi ini memang saya tulis melalui sudut pandangku sendiri. Dan nanti sesi selanjutnya akan ditulis oleh teman saya sendiri melalui sudut pandangnya. Waktu itu tahun 2011. Untuk tanggal dan bulannya aku benar-benar lupa karena memang lemah buat mengingat-ingat soal tanggalan. Malam itu aku menunggu temanku yang katanya mau datang untuk rutinitas tiap malam minggu kami yang jarang ada jadwal ngedate dengan pasangan pada waktu itu. Kami sering berkumpul untuk sekedar main gitar bareng ataupun bikin lagu sendiri untuk diaransemen lalu dipraktekkan di studio. Di grup band kami yang belum pernah tampil di event ini, untuk main di studio dengan lagu sendiri saja sudah pada senang sekali karena masih jauh untuk berpikir soal profit. Dua teman sudah datang untuk bergabung di teras rumahku yang memang cuma tempat itulah yang kami punya untuk sekedar menuangkan ide-ide tentang musik. Sebut saja namanya Mudu. Si gitaris dan vokal selalu datang paling awal karena rumahnya masih satu dusun. Cukup jalan kaki saja melewati rumah warga yang lebih pendek jaraknya daripada lewat jalan utama. Aku kasih gambaran antara rumah kami sebagai segitiga Pitagoras yang kalau lewat jalan utama sama seperti lewat sisi panjang dan lebarnya. Tapi kalau menerobos melalui rumah warga seperti lewat sisi diagonalnya yang lebih cepat. Jaraknya sekitar 200 meter, tapi untuk kendaraan bermotor memang harus lewat jalan utama. Khususnya untuk mobil. Mudu selalu datang dengan membawa kopi dan cemilan sederhananya yang kadang malah bawa cemilan sisa lebaran yang tidak tahu expirednya. Kita ngobrol-ngobrol saja berdua ngalor ngidul. Ngobrol-ngobrol gak penting. Karena sebelum Mox datang masih males buat pegang gitar. Dia si vokalis utama dan main gitar juga, yang paling berpengalaman karena sudah manggung beberapa kali di event kecil di kampungnya. Sementara aku sendiri main bass, karena skill main gitarku paling rendah di antara mereka. Satu lagi si Tantotan, bukan keturunan Cina tapi teman-teman memanggilnya seperti itu. Dia sebagai drummer jarang sekali bisa datang karena memang rumahnya paling jauh sendiri. Malam itu Mux pulang lebih dulu sekitar jam 11 karena matanya sudah tidak sanggup on lagi dan lirik lagunya jadi ngelantur kemana-mana. Dia pulang dengan motor bebeknya dan harus melewati jalan utama yang memang kalau sudah mulai larut malam jarang ada yang lewat. Lagi pula di jalan itu juga bukan spot nongkrong anak-anak muda di kampung sini.
Jadi ia hanya mengandalkan suara knalpot motor untuk memecah keheningan malam. Menurutku suasana paling terasa hening kalau lewat jalan utama itu adalah ketika melewati pohon beringin separuh. Kami menyebutnya begitu karena pohon itu sudah ditebang tapi entah kenapa tidak dituntaskan sampai ke akar-akarnya dan menyisakan batang yang masih lumayan tinggi sekira 2 meter. Meski sudah tidak ada dahan dan daunnya, tapi pohon itu masih kokoh berdiri tepat di pinggir jalan. Dan tanahnya masuk ke wilayah pondok pesantren yang waktu itu belum dibangun tembok pembatas, seperti saat ini. Mux setiap pulang malam dari rumahku pede saja karena dia tak pernah tahu cerita mistis di pohon itu sebelum ada kejadian ini. Sepulangnya Mux, maka biasanya selesai juga main gitarnya. Tinggal aku dan Mudu yang masih ngobrol santai sambil menghabiskan sisa kopi yang kadang malah bikin kopi sesi kedua. Malam itu kita tidak membicarakan hal-hal mistis sama sekali dan tidak ada perasaan aneh juga. Sek beline nunggu jam 12 ben luwes wong malam minggu kok. Sebentar pulangnya, nunggu jam 12 biar pantas karena malam minggu. Sebentar pulangnya, nunggu jam 12 biar pantas karena ini kan malam minggu. Ujarnya sambil melihat jam di HP yang waktu itu masih ada keypadnya. Masih kurang 15 menit lagi untuk tengah malam. Dan kita lanjut lagi mengobrol di tengah keheningan yang meliputi teras rumahku. Karena anak-anak nongkrong di pertigaan samping kiri rumahku juga sudah pada bubar. Biasanya pindah ke warung sambil ngopi atau main kartu. Ketika dia melihat lagi jam di HP-nya telah jam 12 lebih, dia pamit untuk pulang dan disinilah aku baru merasakan ada yang aneh darinya. Dengan wajah datarnya dia bilang, "Aku tak bali lewat jalan lor bae. Pisan-pisan jajal. Aku pulangnya lewat jalan utara saja. Sekali-kali cobainlah." Jalan utara adalah jalan utama yang ada pohon beringin separuh itu. Dia adalah tipe orang yang mudah tertawa bahkan saat dia cerita serius ataupun horor ujung-ujungnya ia tertawa. Anehnya malam itu habis ngobrol sambil ketawa-ketawa langsung berubah datar ketika melihat jam dan ngomong pamit. Soal perubahan wajahnya aku hanya sekilas saja merasa aneh dan tidak aku pikirkan juga. Pikirku, ngantuk kali tuh anak. Mudu mulai berjalan menjauh dari teras rumahku dan aku sengaja melihatnya ternyata benar. Dia tidak berbelok melewati jalan kecil antara rumah warga melainkan lurus menyusuri jalan utama itu. Padahal aku sudah siap-siap teriak kalau dia akhirnya belok ke jalan rumah warga, bakalan aku teriakin kalau aslinya dia takut lewat jalan itu. Tubuh semi gemuk dan kepala bulatnya mulai hilang di telan gelapnya jalan itu. Yang memang ada sepetak kebun dengan pohon yang lumayan rimbun sekitar 100 meter dari rumahku. Ya udahlah, biarin aja, pikirku sambil berbalik ke kursi tempat nongkrong tadi untuk membereskan gelas dan sisa-sisa makanan yang dia bawa tadi karena masih ada sisa di bungkus plastik kiloan. Ketika aku sudah mau masuk rumah sambil memegangi nampan berisi gelas-gelas tadi sempat sesaat memandangi ke arah jalan yang dilewati Mudu tadi. Terlintas di pikiranku kok tumben-tumbennya dia sengaja lewat situ malam-malam gini. Sementara seumur-umur dia tidak pernah mau lewat situ sepulang dari sini kalau sudah malam. Dan dia sering sengaja ke sini jalan kaki agar pulangnya bisa lewat jalan tengah tanpa harus melewati pohon itu. Waktu itu juga aku gak terus khawatir lalu mendoakan semoga dia tidak kenapa-kenapa. Terserah lu deh.
Pikirku waktu itu sambil masuk rumah pakai kaki buat muter handle pintu karena tanganku harus megang nampan isi gelas. Setelah sikat gigi dan cuci muka pastinya langsung tidur. Tidak main HP seperti zaman sekarang ini yang sudah Android dan memang banyak entertainment juga di dalamnya. Tidur tanpa kepikiran soal anak orang bernama Mudu tadi. Pagi setelah dibangunkan untuk sholat subuh, biasanya aku balik ke kamar untuk tidur lagi. Kali ini agak kaget dengan suara pintu diketuk-ketuk sebagi ini. Biasanya dibiarkan agak siang dikit, bangun sendiri sekitar jam 7 lah. Ini masih lumayan gelap, kok sudah dibangunin? Ada apa? Pikirku. Mungkin disuruh pasang regulator kompor gas atau apa yang lumayan urgent. Iku lo digoleki makne Mudu. Buhon opo? Itu dicari ibunya Mudu. Gak tahu ada apa, kata ibuku ketika aku baru saja membuka pintu kamar. Aku langsung menuju ke pintu dapur di belakang karena ibunya Mudu masih menunggu di sisi luar pintu. Belum sempat aku ngomong apa-apa, ibunya Mudu langsung bertanya dengan raut wajah yang panik dan suara sedikit gemetar. Aku benar-benar ingat wajah yang beneran panik dan seketika langsung menimbulkan pertanyaan besar buatku. Mudu turun yang gini pora? Mudu tidur di sini enggak? Tanya ibunya sambil tetap di sisi luar dan masih mengabaikan ibuku yang mempersilahkan untuk masuk dan duduk di dalam. Boten ki, mau bengi balik kok jam 12 punjul. Ning muni arep lewat dalan lor kono. Mosok ya ilang jah gede semono. Enggak tuh, tadi malam pulang kok jam 12 lebih. Tapi bilangnya mau lewat jalan utara. Masa iya bisa hilang anak sebesar itu? Jawabku sambil masih santai saja yang belum merasa curiga dan aneh karena masih belum hilang ngantuknya. Bocah ira cerita karo kowe pok, nek gek duwe masalah opo ngono? Aku samare nek bocah iki gek nesuro aku, terus minggat. Wong gopit motor barang lungane. Wingi-wingi apik wae, kok nang omah iki? Anaknya gak cerita ke kamu ya? Kalau lagi ada masalah apa gitu? Aku khawatir kalau dia lagi marah sama aku, terus kabur pakai sepeda motor juga perginya. Kemarin-kemarin juga baik-baik saja kok di rumah. Dia menjelaskan sambil tetap berdiri di depan pintu dapur. Boten cerita duwe masalah ki, biasa-biasa wae, langsung mulih kok. Tidak cerita punya masalah tuh, biasa-biasa saja, langsung pulang. Ibuku pun ikut menimpalinya juga yang kini sudah berdiri di belakangku. Lah iya, wong mau wengi yo do cekakaan ro genjreng-genjreng tekan wengi ki. Coba ditelepon wae bocahe. Lah iya, tadi malam saja pada ketawa-ketawa sambil main gitar sampai tengah malam. Coba ditelepon saja anaknya. Kini ibunya Mudu terlihat semakin panik tapi semakin melemah, nada suaranya tidak selantang tadi saat awal-awal datang ke sini. Terlihat seperti berpikir dalam dan terdiam sejenak. Sehabis menjawab pertanyaan ibuku, dia langsung bertanya lagi kepadaku. Nek iso mbak, wis tak telepon ket mau ra iso kok. Wong lawange ya isih kuncenan saka jero, kok iso ra ono pite. Tak kira dicolong maling. Ning lak Mudu ora ngepit to mau bengi lerene. Kalau bisa mbak, sudah ditelepon dari tadi gak bisa kok. Pintunya juga masih dikunci dari dalam. Kok bisa raib motornya? Aku kira dicuri maling. Tapi kan Mudu gak naik motor kan tadi malam kesininya. Ibunya Mudu memang kalau memanggil ibuku dengan sebutan mbak. Melaku kok, baline yang melaku. Jalan kaki kok, pulangnya juga jalan kaki. Jawabku singkat. Dan kali ini aku merasa ada yang janggal karena pintunya masih dikunci dari dalam. Kok motornya bisa ngilang sekalian sama orangnya?
Merasa aneh banget, tapi belum sempat berpikir ke arah ranah mistis karena memang pikirannya masih keganjalan pada pintu yang terkunci dari dalam itu. Lah, gimana coba tuh anak keluarinya buat pergi lagi? Setelah itu dia hanya pamit pulang dengan langkahnya yang lemas dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatifnya karena kekhawatiran dengan anaknya yang sebelumnya jarang bahkan mungkin belum pernah pergi seenaknya kayak gini. Karena sejak balita aku sudah akrab dengan Mudu, jadi aku juga tahu kalau dia tidak bakalan seperti itu. Bahkan untuk sekedar main ke rumahku pun dia bakalan pamit dulu ke orang tuanya. Tidak seperti saya yang main cabut saja mau pergi kemanapun. Itu sudah jadi kebiasaan di keluarganya dia untuk selalu pamit seperti itu. Pagi sampai siang pun pikiran-pikiran aneh soal itu pun mulai hilang ditelan aktivitas pengganggu yang memang tidak ada acara apapun saat itu. Azan zuhur mulai terdengar di musola terdekat di dusunku, dan aku masih nonton televisi ketika bapak dan ibuku mulai pergi ke musola. Aku masih bengong nonton televisi ketika ibuku memanggil tepat ketika baru saja membuka pintu. Kaget juga sih, paling juga mau teriak ngingetin buat sholat dulu. Tapi kali ini beda. Ibu langsung mendekatiku sambil bilang kalau di musola habis ketemu sama ibunya Mudu, dan diceritakan juga kalau si Mudu sudah pulang sekitar jam 8 tadi. Katanya tiba-tiba saja Mudu pulang dengan menaiki motor bebeknya, lalu waktu masuk rumah langsung ditanyain oleh ibunya dengan nada yang setengah marah, tapi dia tidak menjawab sepatah kata pun ke ibunya. Bapaknya juga diabaikan begitu saja. Mudu hanya bengong seperti jiwanya tidak ada di situ. Lalu ibunya yang menyadari ada yang berbeda dengan anaknya langsung menampar pipi kanannya dengan tangan kiri. Karena ibunya Mudu memang seorang yang kidal. Seketika itu pula Mudu langsung tersadar dan kata ibunya dia langsung menangis dan dipeluknya anak satu-satunya itu. Mendengar cerita itu, aku pun langsung beranjak dari depan televisi untuk mengambil air wudhu lalu sholat dengan niat sehabis sholat langsung mau aku samperin tuh si Mudu. Mau aku interogasi tuh si anak hilang. Tapi setelah selesai sholat aku malah berpikir ulang buat kesana. Mungkin dia masih terguncang soal ini. Akhirnya aku memutuskan untuk nanti sore saja kesananya. Sorenya hampir menjelang maghrib, aku dengan berjalan kaki langsung menuju ke rumah Mudu, membawa pikiran-pikiran yang mengganjal dan penuh dengan spekulasi. Belum sempat memanggil, aku sudah langsung dipersilahkan masuk oleh ibunya karena dia memang sedang duduk di teras rumahnya. Kayak lo Mudu nang jero, konconono. Itu Mudu di dalam, kamu temanin ya. Begitu katanya. Aku hanya mengiyakan dan langsung masuk ke dalam rumah karena sudah antusias banget buat interogasi ini bocah. Begitu masuk langsung ketemu Mudu lagi duduk di depan televisi. Piye, minggat ning diwae kowe mengi? Kok makmu iso esok-esok gegeri golek nang omahku? Gimana? Pergi kemana saja tadi malam? Kok ibumu bisa pagi-pagi heboh cariin ke tempatku? Langsung aku tanya to the point saja. Daripada lama-lama soalnya ini aneh sekali menurutku. Aku ki lebar saka nggonmu kae, njur wis ra eling apa-apa pis. Teko-teko sadar ya wis esuk. Nang dhuwur motor, nang sebelah alun-alun kota mlaku arang idul. Aku itu setelah dari tempatmu itu terus gak inget apa-apa bis. Tiba-tiba sadar ya sudah di atas motor, di sebelah alun-alun kota jalan arah ke selatan. Mudu langsung menjelaskan seadanya karena dia juga terlihat masih seperti orang agak bingung sore itu. Loh kok iso? Apa kowe ra kula nuwun pas lewat wit bibis paruh kae?
terus kowe diculik kon ngeterke lunga. Loh, kok bisa? Apa kamu tidak permisi waktu lewat pohon beringin separuh itu? Terus kamu diculik diminta nganterin pergi? Kecurigaanku langsung tertuju pada pohon itu yang dari dulu memang menyimpan sisi mistisnya sendiri. Setauku juga sebelum menebang pohon itu untuk dibangun pagar permanen pondok pesantren itu, memang penunggunya dipindahkan dulu ke Watu Sentet atau Batu Retak di Kebon Mojo, sebuah batu yang terbelah rapi. Di tengahnya warga menyebutnya dengan sebutan Watu Sentet. Dan Kebon Mojo tersebut adalah sebuah kebun yang luas dan rimbun sekali, terletak di sisi barat desa kami. Mungkin bisa dikatakan juga hutan mini. Karena kalau masuk ke sana memang teduh sekali sampai sinar matahari hanya bisa menerobos di daerah tertentu saja saking rimbunnya. Dia tidak menjawabku. Kami terdiam sesaat dan aku kepikiran tentang dia. Kok bisa-bisanya nyadar pas sampai di alun-alun kota sana, yang jaraknya dari dusun kami sekitar 15 km. Aku langsung teringat bahwa kemarin Sabtu dia cerita kalau habis servis motor di dealer resmi motor itu, dan yang aku pikirkan adalah kalau di dealer seperti itu pasti dikasih catatan pada kilometer berapa dia harus servis lagi setengahnya. Yoduh, kue wingi lak tes servis toh, engko iso dihitung lu ngomong waduh piro. Yaduh, kamu kan kemarin baru saja servis, nanti bisa dihitung pergimu seberapa jauh. Lalu kita cek stiker paduan servis yang ditempel di sisi dalam jok motor tersebut. Lalu angka-angka tersebut dikurangi 2013 km. Kenapa 2013? Karena pihak montir pasti menambahkan 2000 untuk kilometer servis selanjutnya. Dan angka 13 adalah jarak perkiraan dealer sampai rumah untuk kemarin pulang dari dealer dan setelah itu belum dipakai lagi motornya. Lokasi dealer tersebut kira-kira 2 km sebelum alun-alun kota. Nah, setelah dihitung-hitung ketemu angka 82 km. Jauh juga ya, pikirku. Berarti dia diajak pergi ke tempat yang jauh sekitar 41 km dari rumah dan arahnya ke daerah utara. Setelah itu aku pun memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai petang dan terdengar pula azan maghrib. Sambil berjalan pulang aku mencoba berspekulasi tentang tempat mana kira-kira dia nganterin si makhluk gaib semalam. Kemudian aku ke musola untuk ikut jamaah sholat maghrib tanpa ada khusuk sedikit pun karena masih berspekulasi makhluk macam apa dan diajak kemana temanku si Mudu itu. Sekarang versi Mudu. Sebelumnya saya ceritakan, saya akan mengatakan dulu bahwa saya saat ini sangat ingin melupakan peristiwa pilu yang pernah kualami lebih dari sewindu yang lalu tersebut. Tetapi mengingat animo pemerhati cerita mistis yang ternyata kian hari kian mengikat, maka dengan sedikit berat akhirnya aku akan membeberkan pengalaman ini untuk dijadikan pelajaran. Dengan mengaburkan beberapa lokasi dan clue cerita untuk menjaga privasi. Baiklah, akan ku ceritakan ceritanya dari sini. Di suatu malam minggu pada pertengahan tahun 2011, aku tengah bersiap menuju kediaman Kempis Parintang yang memang sudah menjadi kawan akrab sejak kecil. Bagaimana tidak akrab, karena kami telah bersekolah bersama sedari TK hingga lulus SMK. Dan kini sama-sama menjadi kuli pemerintah. Selain itu hobi kami sama, yaitu bermain musik alias ngeband. Malam itu tidak seperti biasanya, angin berhembus lebih dingin dan langit terasa lebih gelap. Aku memulai langkah kaki melalui pemukiman penduduk yang sebagian masih dibuat menggunakan anyaman bambu. Suara jangkrik dan hewan malam lain bersahut-sahutan ketika melewati ladang dan kebun warga sebelum akhirnya ia sampai di tempat tujuan. Pis, apa? Pis,
Lagi apa? Tanyaku ketika mendapati Kempis tengah menggosok gitar kesayangannya yang telah diberi tanggem karena sudah meletek alias retak lem bodinya di bagian belakang. Yang ini iki, yo kok nang lincah, ngarep wae karo ngenteni Mux. Balasnya, ya seperti ini. Yuk duduk di kursi panjang depan saja sambil nungguin si Mux. Malam itu seperti biasanya kami bermain genjreng-genjreng gitar dan mengaransemen lagu-lagu baru kami. Lagu-lagu kami dikenal telah hits di berbagai kanal radio AM dan radio amatir berbasis brik-brikan. Di antara lagu-lagu yang populer diantaranya berjudul Aku Bukan Bapakmu, D2T dan Premium bersubsidi. Di antara lagu yang lain, ketiga judul di atas adalah yang paling meledak di dapur sebagaimana LPG 3 kiloan. Aku tak balik dhisik, selak kuwur, rong micek jeket mau awan. Aku mau pulang dulu ya, keburu ngantuk, belum tidur nih dari tadi siang, ucap Mux mendekati jam 12 malam. Biasanya kami nongkrong hingga sekitar jam 12 jam 1 malam. Tapi kali ini karena Mux sudah pulang, maka tinggal kami berdua saja sekedar menghabiskan kopi dan cemilan sisa lebaran yang sebenarnya sudah expired. Tepat jam 12 malam aku pamit undur diri melalui jalan utama, bukan jalan perkampungan yang tadi aku lewati waktu berangkat. Sudah biasanya aku memilih melewati perkampungan karena secara matematis, meminjam rumus dari Mbah Pythagoras, maka jalan yang ditempuh akan lebih cepat dibanding melalui jalan utama. Selain itu, jika melalui jalan utama, maka pasti aku melalui sebuah situs sakral yang sudah lama menjadi momok untuk warga setempat. Selain itu, jika melalui jalan utama, maka pasti akan melalui sebuah situs sakral yang sudah lama menjadi momok untuk warga setempat. Iki ngono jenenge wit bibis. Wit bibis iki ancen kain biyen jaman mbah-mbah biyen dipercaya akeh penunggune, kayata gendruwo karo pocong. Itu sih namanya pohon beringin. Pohon beringin itu memang dari zaman nenek-nenek zaman dulu dipercaya banyak penunggunya, semisal gendruwo dan pocong, kata sesepuh desa setempat. Namun beberapa tahun belakangan pohon bibis itu sudah dipangkas, sehingga suasana yang dulu lebat dan menyeramkan kini berangsur hilang. Pada waktu itu pemangkasan pohon oleh orang pintar diadakan ritual untuk memindahkan penunggunya ke kebon mojo yang terletak di pinggir kampung. Namun meski sudah dipindahkan, aura mistis dongklak pohon bibis tetap terasa. Suatu hari seorang warga mengaku melihat lilin berjalan sendiri menuju arah pohon bibis ketika pukul 10 malam. Dan ketika diperhatikan, lilin tersebut berjalan sendiri tanpa ada orang yang memegang dan hilang ketika sampai di dongkak pohon bibis tersebut. Cerita lain lagi, seorang penjual jajanan yang setiap malamnya melewati pohon bibis itu pernah melihat penampakan berupa makhluk hitam. Makhluk hitam itu terlihat kecil dan lama-kelamaan menjadi semakin besar dan semakin besar, bahkan setinggi pohon kelapa. Akhirnya penjual jajanan itu pun pingsan. Ketika aku memutuskan untuk melalui jalan utama dan melewati pohon bibis tersebut, aku merasakan aura yang tidak enak. Selain itu, aku mencium aroma melati yang sangat kuat. Bagai lupa ingatan, aku hanya ingat ketika ternyata aku sudah mengendarai motorku dan berada di sebuah jalan raya yang sangat halus dengan kanan kiri berupa hutan dan jurang. Anehnya tidak ada seorang pun yang berpapasan meskipun tempatnya jalan tersebut merupakan jalan utama antara kota. Sadar bahwa aku sedang berada di alam lain, aku pun berusaha berdoa sebisanya.
Sampai-sampai aku merasa dibimbing oleh seseorang untuk menuju sebuah tempat berupa pertigaan jalan kampung yang berbentuk seperti huruf Y. Lokasi tersebut ada di sebuah tempat yang rendah. Sementara aku melaju dari atas dan melihat keramaian seperti pasar malam di tempat tersebut. Ada beberapa mainan anak dan canda tawa anak-anak bermain odong-odong. Namun ketika sampai tempat di percabangan huruf Y tersebut, semua hilang berubah menjadi hitam pekat. Yang ada hanyalah sebuah pohon sabrang dengan rumput ilalang di sekelilingnya. Dengan bekal IMT Aki yang kuat dan kesadaran nurani yang tinggi, akhirnya aku memutuskan untuk kembali menuju ke atas dan tidak berani menoleh tempat itu lagi. Tetapi baru berjalan sekitar 20 meter dengan mengebut menanjak, aku merasa dikuntit oleh beberapa motor. Ketika ditengok melalui spion, ternyata sosok yang mengikutiku tersebut berwujud seperti manusia kerdil dengan tatapan yang sangat mengerikan. Tubuhnya berkulit pink dengan kulit yang bergelambir. Mereka berjumlah semakin banyak dan semakin cepat mengejar, hingga akhirnya hilang sendiri. Di tengah rasa takut yang semakin mendalam, akhirnya aku memutuskan untuk mampir di sebuah gubuk yang berada di pinggir jalan. Gubuk tersebut ternyata adalah sebuah langgar, yaitu tempat beribadah warga kampung. Tetapi sepenglihatanku, gubuk itu berdiri sendiri di tepi jalan di tengah hutan, dan nyaris tidak ada tanda-tanda perkampungan di dekat situ. Aku pun segera mengambil wudhu dari kendi dan menjumpai sebuah tempat seperti bekas situs pemandian kuno zaman kerajaan. Ketika aku masuk lebih dalam, ternyata tersedia sajadah sehingga aku langsung bersujud untuk berdoa kepada Tuhan atas segala hilaf dan memohon bantuan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Tidak lama aku pun merasa sangat ngantuk dan tidak kuat hingga akhirnya tertidur. Sekitar pukul 6 pagi aku tersadar ketika tiba-tiba aku ternyata tengah mengendarai motorku di sebuah tempat yang tidak asing, berada di tengah kota J, dan jalan yang aku melalui adalah jalan menuju rumahku. Dan akhirnya setelah melalui perjalanan ke dusun, aku pun sampai di rumah dengan selamat. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Mengantar Pulang ke Alam Gaib yang dialami Mudu. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa dimanapun kita berada, terutama di tempat-tempat yang singit, kita harus selalu berdoa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.